Karbohidrat dalam tubuh kita fungsinya itu, fungsi utamanya itu menyediakan energi buat kita. Jadi merupakan sumber energi buat kita. Bensin kalau mobil. Normalnya sebenarnya untuk tubuh kita bisa mengonsumsi karbohidrat tuh berapa banyak sih, Dok? Yang kita makan, kita tentu harus tahu kalau misalnya nasi satu piring berapa gram karbohidratnya. Satu piring nasi itu kisarannya antara mungkin sekitar 30 sampai 50 gram karbohidratnya. Kebutuhan karbohidrat itu antara 45 sampai 65% dari seluruh kebutuhan kalori yang kita asup dalam satu hari. Kebutuhan kalori kan beda-beda tiap orangnya. Ada yang kalau duduk manis cantik kayak Sesa, mungkin kebutuhan kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan yang bekerja keras mungkin atlet-atlet gitu mungkin ya. Ya. Sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat ya, yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan, tentunya bersama dengan Sesa yang tidak pernah sendirian untuk Kamu Sehat. Sudah ada nih sebelah kanan saya, tolong nanti diedit, jadi nanti dieditnya Sesa dulu terus baru narsum sebelah saya nih. Terus keluarnya dikit-dikit dulu. Oh iya, jadi kayak nonton kartun. Ada Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Hai Sesa. Halo sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang menonton. Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia selalu. Amin, makin bahagia nih karena kalau misalnya sahabat Sonora lihat dari tanggalan ya, ini nanti si videonya ini diuploadnya di bulan Desember. Jadi makin gembira karena mau libur Natal dan Tahun Baru. Yeay. Tolong banget ya editor, terima kasih. Doksan, ngomongin Kamu Sehat ini kan kita bakal ngasih banyak banget informasi seputar kesehatan untuk sahabat Sonora. Nggak dari yang remeh-temeh ya kan, nggak dari yang hoax atau bener atau enggak, tapi juga nanti ada yang dari level informasi kesehatan yang hardcore lah gitu-gitu kan. Nanti kita untuk informasi kesehatan yang satu ini sahabat Sonora ini sebenarnya adalah sangat dekat dengan kehidupan kita. Terlebih untuk Sesa yang senang banget makan salah satu ini adalah salah satu makanan yang Sesa senang. Gimana sih bilangnya, intinya Sesa suka nasi, kalau nasinya banyak bikin kenyang. Kita mau ngomongin soal karbohidratnya, Doksan. Sesa makan pizza aja pakai nasi. Enggak. Hah? Nasi lauknya pizza. Atau pizza lauknya nasi. Tapi nasi mie goreng. Ya. Ngomongin soal karbohidrat, sebenarnya karbohidrat ini itu intinya kayak seberapa penting sih sebenarnya karbohidrat ini untuk badan kita, untuk tubuh kita? Karbohidrat itu merupakan salah satu dari 3 makronutrien yang kita butuhkan dalam hidup kita. Makronutrien itu nutrisi yang secara kasat mata kelihatan gede banyak gitu. Tapi kalau mikronutrien itu yang cuman kayak misalnya vitamin C cuma butuh 90 mg. 1 mg aja, kalau anting aja segede apa sih 1 mg kan, yang emas ya kan kecil banget gitu ya. Nah kalau yang kecil-kecil itu kita butuhnya dalam jumlah yang sangat kecil itu namanya mikronutrien. Kalau makronutrien 1 piring gitu kan, 1 potong gitu. Yang makronutrien itu karbohidrat yang tadi saya tanya, protein dan lemak baik. Ya, beberapa orang makannya lemak jahat, tapi sebaiknya lemak baik gitu. Nah, karbohidrat dalam tubuh kita fungsinya itu, fungsi utamanya itu menyediakan energi buat kita. Jadi merupakan sumber energi buat kita. Bensin kalau mobil. Oh, ini kalau di tubuh manusia adalah karbohidrat. Ya, bensinnya kita sebagai manusia untuk beraktivitas ya. Betul. Tapi kalau misalnya ditanya normalnya sebenarnya untuk tubuh kita bisa mengonsumsi karbohidrat tuh berapa banyak sih, Dok? Ini pertanyaan yang kalau dijawab rumit. Kenapa tuh? Karena ada hitung-hitungannya. Yang rumit ya. Nanti kita cek, ada tipsnya biar gampang. Yang rumit dulu. Kebutuhan karbohidrat itu antara 45 sampai 65% dari seluruh kebutuhan kalori yang kita asup dalam satu hari. Satu hari ya. Kebutuhan kalori kan beda-beda tiap orangnya. Ada yang kalau duduk manis cantik kayak Sesa,
duduk manisnya ya, bukan cantiknya. Tapi juga cantik juga sih, duduk manis dan cantik gitu. Mungkin kebutuhan kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan yang bekerja keras mungkin atlet-atlet gitu mungkin ya. Ya, atau misal atlet atau mungkin kuli bangunan yang atau petani gitu yang bermain fisik gitu. Itu kebutuhan kalorinya akan jauh lebih besar. Nah, tinggal dikonversi ke 45 sampai 65% gitu. Taruhlah misalnya mau diambil jalan tengah 50% biar gampang separoh gitu kan. Nah, kalau misalnya pada umumnya orang Indonesia itu dikategorikan membutuhkan sekitar 2000 sampai 2100 kilokalori dalam satu hari. Anggaplah 2000 biar gampang ngitungnya ya. Setengah dari 2000 1000. Nah, 1 gram karbohidrat itu 4. Berarti 1000 bagi 4. Berarti 250. 250. Nah, dari 250 ini nanti kalau misalnya betul-betul mau tahu berapa yang kita makan, kita tentu harus tahu kalau misalnya nasi 1 piring berapa gram karbohidratnya. Nah, kan udah mulai pusing kan? Kayak pusing kan ngitung-ngitung begini kan, pasti minta cara yang gampang. Coba Ya, cara gampangnya. tadi dulu 1 piring nasi tadi. Hitung dulu berapa nih. Itu 1 piring nasi itu kisarannya antara mungkin sekitar 30 sampai 50 gram karbohidratnya. Karena kan nasi ada yang secentong, ada yang 2 centong gitu ya. Jadi kurang lebih kalau 100 gram itu sekitar 30 sampai 50 gram. Kalau misalnya roti tawar ya, kalau 2 lembar itu mungkin sekitar 30 sampai 40. Nah, tapi kan agak susah ya kita mau nimbang-nimbang gitu kan. Iya, maksudnya tiap ini mau di. Iya kan, terus dihitung lagi ini berapa gram ini berapa gram gitu kan, bingung ya. Jadi yang paling gampang pakai aja patokan piring makanku yang dari Kementerian Kesehatan Republik. Ya betul. Jadi piring makan dibagi 2, yang sebelah kiri itu dibagi 3. Ini ada ininya nanti. Nah ada ya, yang sebelah kiri dibagi 3. 2/3-nya adalah makanan pokok. Yang buat orang Indonesia kebanyakan adalah nasi. Walaupun tidak harus nasi ya, bisa roti, bisa bihun, bisa kentang, bisa ubi dan seterusnya. 1/3 yang di atas atau bawah, ya terserah lah, atas bawah sweet dulu gitu kan. Itu adalah lauk pauknya. Jadi proteinnya. Nah, setengah yang di sebelahnya lagi itu dibagi 3 lagi. 2/3-nya adalah sayur-sayuran, 1/3-nya adalah buah-buahan. Nah, buah dan sayur itu juga mengandung karbohidrat. Jadi makanya nggak setengah kan. Kalau di panduan kan 45 sampai 65, tapi kalau kita kan dibagi 2 kiri kanan gitu kan. Nah, kan cuma 2/3 dari setengah itu. Berarti kan jadi berapa tuh kalau 1 piring 2/3-nya itulah gitu ya. Pokoknya ya sahabat Sonora ya. Jadi kan kalau misalnya ngikutin patokannya kok ini harusnya makanan pokok kan kita karbohidrat harus setengah dong. Kenapa masih ada nyempil 1/3-nya protein gitu kan? Jadi nggak masuk logika. Jangan salah, di dalam buah dan sayur juga ada karbonya, begitu. Makanya biar nggak pusing, pakai aja panduannya piring makan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Katanya nih karbohidrat ada jenis-jenisnya. Emang jenis-jenis karbohidratnya apa aja sih sebenarnya? Laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin. Maksudnya gini, karbohidrat itu ada beberapa. Dia dibagi-bagi gitu ya? Dibagi. Kalau berdasarkan komponennya, karbohidrat itu terdiri dari 3 komponen. Komponen gula alias sugar, komponen zat pati, komponen serat. Tapi pembagian yang lainnya bisa juga karbohidrat itu dibagi jadi 2. Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Banyak ya Bun? Iya banyak. Jadi mau pakai pembagian yang mana, tapi pada umumnya dipakai pembagian yang itu tadi, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang membedakan sederhana atau kompleks apa sih, Dok? Kalau sederhana hurufnya depannya S, kalau kompleks K. Jadi gini, kalau karbohidrat sederhana itu rantainya simple. Jadi kan ini zat kimia terdiri dari karbon, hidrogen ya, oksigen. Aku lemah dalam ilmu kimia. Pokoknya ada ikatan-ikatan zat kimia gitu. Nah kalau untuk yang karbohidrat sederhana, molekul-molekulnya yang nempel itu cuma dikit. Jadi sama tubuh dipecah-pecah langsung
terburai-burai gitu. Langsung bisa diserap oleh tubuh menjadi molekul glukosa, gula atau fruktosa atau galaktosa gitu. Nah, sedangkan kalau karbohidrat kompleks dia rantai kimianya panjang. Kayak ulet 1000. Ya, jadi dipotong-potongnya kan susah ya, lama gitu, membutuhkan waktu yang lebih lama, usaha yang lebih keras untuk membuat dia bisa berada dalam bentuk yang bisa diserap oleh tubuh di saluran pencernaan. Nah, karena dia lama, dia rantainya panjang dan lama diserapnya, maka tubuh nggak bisa langsung pakai. Sedangkan kalau karbohidrat sederhana, karena masuk langsung bisa dipecah, langsung cepat dipecahnya, sumber energinya langsung bisa dipakai. Ini ngomongin karbohidrat kompleks ya, sahabat Sonora juga Dokter Santi, katanya karbohidrat kompleks ini tuh lebih baik dari karbohidrat jenis lainnya, benar nggak? Sebenarnya gini, kalau dibilang karbohidrat sederhana itu jelek, tergantung siapa yang mengatakan. Jadi kalau misalnya untuk orang tertentu, ya karbohidrat kompleks lebih baik. Tapi untuk orang tertentu dalam keadaan tertentu, karbohidrat yang sederhana lebih baik. Definisi tertentu ada? Ini susah nih. Ketawa dulu gimmicknya sahabat Sonora. Ini susah nih. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin teh manis ya, kan banyak tuh kalau orang yang udah kelayangan, upacara gitu kan, yang udah lapar nggak sarapan, dijemur gitu, udah gulanya rendah, dehidrasi gitu, itu daripada pingsan kasihnya teh manis. Kan nggak mungkin kasih, kamu makan karbohidrat kompleks aja, kasih ubi gitu kan. Kan biasanya dikasihnya teh manis. Ngulitinnya dulu nih. Iya, jadi untuk hal tertentu karbohidrat sederhana itu bukan musuh kita.